dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi beberapa ulama juga berbicara dengan pembicaraan yang senada. Di antaranya di sini saya nukilkan sebelum kita baca kitabnya, ucapan seorang ulama dari kota Ar-Riyadh, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, mari kita simak bersama ucapan beliau terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Apa tujuannya? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian umat Islam menjadi saksi-saksi yang mempersaksikan manusia selain kalian. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan agar Rasulullah Muhammad SAW kelak pada hari kiamat menjadi saksi atas kalian umat Islam. Dan dari ayat yang mulia itu ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, dan ulama-ulama yang lainnya. Rata-rata mereka mentafsirkan makna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, artinya linaj'alakum khiyaral umam. Kami jadikan kalian umat Islam menjadi sebaik-baik umat yang pernah ada di muka bumi ini. Wal wasat, apa yang dimaksud al-wasat di sini? Hahuna, sebagian ulama mengartikan al-wasat adalah al-khiyar, yang terbaiknya, al-wajad, yang terbagusnya. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik. Kenapa demikian? Mari kita simak ucapan dari Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, seorang ulama dari kota Riyadh. Dan ini bukan Syekh Shalih Fauzan, cuman satu marga saja. Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, fal maksud, maka yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, anna hadha ad-dina huwa wasatun bainal adyani kulliha fi kulli syai'. Bahwasanya agama ini, agama Islam, adalah agama yang pertengahan, yang terbaik dibandingkan agama-agama yang lainnya seluruhnya dalam segala sesuatunya. Islam yang terbaik. Subhanallah, beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Fi babil i'tiqadat, dalam bab akidah dan keyakinan, Islam yang terbaik. Fil a'mal, dalam bab amal-amal perbuatan sehari-hari, Islam yang terbaik. Wa fil ibadat, dalam hal ibadah, Islam yang terbaik. Wa fil akhlaq, dalam hal akhlak, Islam yang terbaik. Was sulukiyat, dalam hal perilaku, Islam yang terbaik. Mungkin saya akan coba menjelaskan sedikit ucapan dari Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi Islam ini pertengahan dibandingkan agama-agama yang lainnya seluruhnya. Jadi agama yang pertengahan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat masih ingat pembahasan kitab kumpulan 88 mutiara faidah yang baru kita khatamkan kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Bahwa saya sampaikan, kita ambil satu contoh saja, bahwa Islam ini pertengahan, tidak ke sana dan tidak kemari, tapi berada di tengah-tengah. Islam pertengahan, wasatun bainal yahud wan nasara. Islam itu adalah pertengahan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita ambil sekarang dalam bab at-tolak misalnya, dalam bab talak. Talak itu perceraian. Islam tidak seperti orang-orang Yahudi, dan Islam tidak seperti orang-orang Nasrani. Kaum Yahudi, mereka mengizinkan adanya talak atau perceraian.
namun mereka tidak memperbolehkan adanya rujuk kembali lagi kepada pasangan yang telah dicerai atau telah bercerai. Jadi Yahudi seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur cerai tidak boleh lagi kembali. Itu ajaran Yahudi dahulu. Kalau sekarang tidak tahu, karena mereka ajarannya berubah-ubah. Dari ke masa berubah-ubah. Kalau Islam dari zaman Rasulullah SAW diutus sampai sekarang yang namanya pernikahan, perceraian satu, tidak berubah. Kemudian bagaimana dengan An-Nasara? Nasrani tidak memperbolehkan sama sekali adanya perceraian, sama sekali. Jadi kalau mereka sudah tidak cocok, ya harus tetap seperti itu. Tapi jangan panjenengan membantah saya dengan apa yang dilakukan oleh penganutnya sekarang. Ini sebagai ajaran loh yang kita bicarakan, bukan sebagai apa? Amaliyah penganutnya atau perbuatan sebagian orang yang mengaku menjadi penganut Yahudi dan Nasrani. Yang kita bicarakan sebagai ajaran. Kalau penganut ya nanti ada oknum-oknum memang. Dan saya pernah mendengar dari beberapa orang. Jadi kaum Nasrani itu kalau mau bercerai itu sulit sekali. Harus dengan izin pendeta, tapi tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada izin dari ajarannya mereka. Berbeda dengan Islam. Islam pertengahan, boleh bercerai tapi boleh rujuk, akan tetapi lebih baik menjaga pernikahan. Itu Islam pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yahudi tadi bagaimana? Boleh cerai, tidak boleh rujuk. Nasrani tidak boleh cerai sama sekali. Islam boleh cerai, boleh rujuk, tapi yang terbaik menjaga ikatan pernikahan. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dianjurkan memaafkan sesama kita, sesama muslim, atau memaafkan sesama manusia, kira-kira manusia yang lebih layak kita maafkan adalah pasangan kita. Bukankah demikian? Pasangan kita, istri kita, istrinya bapak-bapak, suami ibu-ibu itu yang lebih layak untuk dimaafkan kesalahannya. Jika kita mau memaafkan sesama muslim, sesama muslimah, sesama manusia, yang lebih layak untuk dimaafkan adalah kesalahan pasangannya. Maka marilah kita, para jamaah yang rahmati Allah taala, jamaah Masjid Imam Syafi'i Mojokerto ini menjaga keutuhan rumah tangga kita. Yang sulit itu bukan menikahnya atau memulai pernikahan, yang sulit itu menjaga keutuhan rumah tangga. Itu yang paling berat. Tapi Islam mengajarkan kepada kita hal-hal yang indah sekali. Pertengahan ya Islam ya, pertengahan. Saya ambil contoh sekarang as-sulukiyat, perilaku. Bagaimana perilaku? Yahudi itu perilakunya sangat buruk, suka mengganggu, al-idha, suka menyakiti, al-adawah, suka bermusuhan, memusuhi orang lain. Sebaliknya Nasrani itu diapa-apakan di kalangan mereka dulu, ajaran mereka dulu tidak boleh membalas, harus memaafkan. Jadi memperbesar apa? Al-afu, memperbesar sikap pemaaf. Islam pertengahan. Dalam ajaran Islam apabila kita disakiti, kita boleh membalas dengan perbuatan yang serupa. Tidak boleh melebihi perbuatan orang yang menyakiti kita. Namun diajarkan apabila kita memaafkan itu lebih baik. Pernah dengar kalau ajaran Nasrani ya, apabila kamu dipukul, ditempeleng pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Jadi duanya benjol. Kenapa? Karena ditempeleng dua-duanya. Kalau Yahudi itu mereka memang dari dulu perbuatan mereka suka mengganggu orang, suka menyakiti orang. Islam pertengahan, berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan berkata, ini belum membahas buku ya, saya mukadimah dulu. Wa ahlus sunnati, dan ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang pada sunnah, wahum atba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ahlus sunnah mereka adalah pengikut-pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalafus salihu, demikian juga generasi dahulu yang saleh, yaitu yang dimaksud di sini adalah as-sahabah radhiyallahu anhum, at-tabi'un, para tabi'in rahimahumullah, wa tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya para tabi'in. Mereka adalah wasatun aidon,
mereka adalah memiliki sikap pertengahan juga. Jadi pilihan mereka itu pertengahan dan terbaik baina ahlil firaq, di antara apa yang diyakini dan dipegangi oleh kelompok-kelompok yang lain, ad-dhalati, yang telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasatun fi kulli syai', Ahlussunnah itu pertengahan dalam segala sesuatunya. Dalam segala sesuatu Ahlussunnah, dalam segala hal pertengahan Ahlussunnah. Mari kita tinjau ya, bagaimana sikap wasatnya, pertengahannya Ahlussunnah. Wa fi babil asma'i was sifat, beliau memberi contoh dalam bab mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ahlussunnah wasatun, pertengahan baina nufatis sifat wal musyabbihah, antara kelompok yang menolak, yang meniadakan, mengingkari sifat-sifat Allah, dan kelompok yang menetapkan sifat-sifat Allah tapi menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluk. Maka Ahlussunnah di tengah. Jadi Ahlussunnah bukan kelompok nufatus sifat, yaitu golongan-golongan yang menolak sifat-sifatnya Allah. Seperti siapa? Al-Jahmiyah, kelompok Jahmiyah itu menolak sifat-sifatnya Allah. Insya Allah bapak-bapak nama-nama ini tidak asing ya, ibu-ibu juga ya. Ini kalau tidak salah di sini saya dengar kadang-kadang dikaji oleh Ustadz Anwar Zain, kadang-kadang oleh Ustadz Nur Rafiq Gufron dan Ustadz-Ustadz yang lain di sini. Saya dengar. Jadi kadang-kadang ceramah Facebooknya di sini saya dengarkan itu. Itu kadang-kadang sudah dikaji. Saya tinggal melengkapi aja pembahasan secara khusus. Jadi kelompok Al-Jahmiyah. Jahmiyah itu siapa? Jahmiyah adalah kelompok yang yanfuna asma Allah wa sifatih. Mereka adalah kelompok sesat yang menolak, meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi tidak mengimani Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha luhur. Itu kelompok Al-Jahmiyah. Dan maaf ya, supaya kita tidak salah paham, saya sebutkan contoh i'tiqad akidah Ahlussunnah, akidahnya Al-Jahmiyah yang dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal ini sebenarnya akidah Al-Jahmiyah. Silakan nanti dikaji, diteliti ya. Karena sekarang ini sudah zaman modern, kita bisa mengakses tulisan-tulisan para ulama, sudah PDF kan, sudah ditulis, disebar di internet. Silakan dibuka nanti. Al-Jahmiyah itu diantara i'tiqadnya yang sesat dan menyesatkan adalah mereka mengatakan innallaha fi kulli makan. Sesungguhnya Allah ada di mana-mana. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu juga bukan akidah Al-Asy'ariyah. Tapi itu adalah akidah Al-Jahmiyah. Nanti bisa dicek itu. Itu akidahnya Al-Jahmiyah. Dan dikarenakan akidah ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Tentunya konsekuensinya, lawazimnya, ini kalau kita bicara konsekuensinya adalah meyakini Allah itu banyak, berbilang. Di mana-mana berarti kan banyak, bukan tunggal. Kalau di mana-mana, saya ambil contoh ya. Ini bukan promosi toko ya. Misalnya minimarket ini ada di mana-mana, Indo ini ada di mana-mana, Alfa ini ada di mana-mana. Kan banyak. Kalau panjenengan mengatakan Alfa ada di mana-mana, ternyata hanya di Mojokerto, panjenengan dusta namanya. Berarti cuma satu di Mojokerto, padahal dia di mana-mana ada. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, tahu Abu Hanifah? Ulama madhab yang tertua, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah rahimahullah namanya adalah An-Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? An-Nu'man ibnu Thabit rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu anhu. Beliau ini mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tidak di langit dan Allah tidak di bumi, mengingkari keberadaan Allah di langit, maka dia adalah telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak meyakini Allah Maha tinggi di atas langitnya, maka dinyatakan telah kufur oleh Al-Imam Abu Hanifah
rahimahullahu taala. Itu diantara kelompok yang tergolong nufatus sifat, kelompok yang menolak, meniadakan, mengingkari sifat-sifat Allah. Tapi sebenarnya Al-Jahmiyah bukan hanya sifat yang diingkari, tapi nama-nama juga. Jadi Al-Jahmiyah tidak mau mengakui Ar-Rahman itu nama Allah, tidak mau. Ar-Rahim nama Allah juga tidak mau. Dia hanya mengakui nama Allah, ya Allah saja itu. Namanya cuma satu, Allah. Padahal nama Allah itu banyak. Ar-Rahman juga nama Allah. Minal asma'il husna, termasuk nama-nama Allah yang maha indah. Sebenarnya Jahmiyah itu mengingkari Al-Quran. Coba, ya, ini walaupun ada perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi sebagian ulama mengatakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu disebut apa? Al-Basmalah. Sebagian ulama mengatakan termasuk salah satu dari ayat Al-Quran. Dan nama Ar-Rahman ini bukan hanya di dalam kata Al-Basmalah atau kalimat Al-Basmalah. Di surat Toha ayat yang kelima juga ada sebutan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arasnya. Ar-Rahman lagi. Apa artinya Ar-Rahman? Yang maha pemurah, yang maha pengasih, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu nama-nama Allah. Dan Allah tegas katakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna. Dan Allah maha memiliki nama-nama yang indah. Bukan yang satu, nama-nama yang indah. Al-asma' kalau tahu bahasa Arab itu jamak bentuknya, ya. Tentu apa? Jamak. Nama-nama al-husna yang maha indah. Allah katakan apa? Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah itu di hadapan doa-doa kalian. Berarti Al-Quran mengakui Allah punya banyak nama. Tidak seperti Jahmiyah yang mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang menjadi pengingkarnya sifat-sifatnya Allah? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini juga mengingkari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka meyakini nama, tapi mereka mengatakan nama yang tidak mengandung sifat. Ini sama sebenarnya mereka itu kelompok, kata para ulama, banci. Tidak seperti Jahmiyah yang nekat atau bonek menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Al-Mu'tazilah ini banci. Jadi bancinya nufatus sifat itu ya Mu'tazilah ini. Dia hanya mengatakan, ya, bahwasanya Allah tidak punya sifat, tapi namanya tidak mengandung sifat, ya sama saja menolak nama sebenarnya. Ada nama tidak ada artinya, ya tidak mungkin. Nama pasti mengandung arti. Dan di dalam artinya itu mengandung sifat-sifatnya orang yang diberi nama dengan nama tersebut, atau zat yang diberi nama dengan nama tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan yang termasuk golongan nufatus sifat adalah akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kenapa? Karena Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum rujuk ke manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah, rujuk kepada akidahnya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal sebagaimana dalam kitabnya Al-Ibanatu an Usuli Diyanah. Nanti dibaca, beli para jemaah. Saya alhamdulillah sekitar tahun 93-94 sampai tahun 95-96, saya lupa pastinya, saya mendapatkan hadiah dari kiai saya. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren An-Nur Litulab di Wonocolo, Surabaya. Dan beliau adalah dosen serta guru besar di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Ketika saya mondok di sana 4 tahun, beliau pulang dari Sudan, menempuh pendidikan S2-nya di Sudan. Pulang, beliau menghadiahi kami, murid-muridnya, santri-santrinya, semua diberi hadiah kitab apa? Al-Ibanatu judulnya, An Usuli Diyanah. Itu pertama kali saya tahu kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Ibanatu, kitabnya judulnya apa? Al-Ibanah, penjelasan An Usuli Diyanah, tentang prinsip-prinsip agama. Di situ Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan tobatnya, rujuknya ke manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena beliau 40 tahun bermanhaj Al-Mu'tazilah. Kemudian setelah itu sebentar beliau bermanhaj Al-Asy'ariyah, dengan beliau mengambil akidahnya Al-Maturidiyah dan Al-Kullabiyah, digabung menjadi sifat 20. Setelah beliau didakwai oleh ulama-ulama yang menjadi pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau rujuk ke manhaj salaf. Akhirnya beliau mengeluarkan kitab, beliau menulis kitab namanya
Ibanatu, penjelasan an usuli diyanah, dan juga kitab Maqalatul Islamiyyin. Dua kitab ini menjadi bukti nyata rujuknya Imam Abu Hasan Asy'ari. Namun dua kitab ini didakwa oleh sebagian orang katanya dipalsukan oleh ulama-ulama Wahabi Saudi Arabia. Padahal dua kitab ini sudah ada sebelum ada Saudi Arabia. Dua kitab ini sudah ada sebelum adanya kerajaan Saudi Arabia. Bahkan saya mendapatkannya bukan dari Saudi. Kitab ini saya dapatkan dari Sudan. Dan beliau katanya mendapatkan kitab itu dari Mesir. Subhanallah. Jadi maka kita alhamdulillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara Al-Jahmiyah, di antara Al-Mu'tazilah, di antara Al-Asy'ariyah, dan juga ya di antara Al-Musyabbihah. Musyabbihah itu adalah kelompok sesat yang telah berpaling dari sunnah Nabi SAW disebabkan mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh para jamaah. Bagaimana mungkin Allah Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Qadir atau Al-Qadir yang maha berkuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mencipta, Allah itu Al-Kabir, maha besar, Al-Azim, maha agung. Bagaimana seorang muslim mengaku muslim menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Ya tidak bisa. Tidak bisa berjamaah rahmatullah ta'ala. Sekarang begini ya, mohon maaf, secara akal sehat, apabila ada seorang dia sehat walafiat jasmani dan rohani, kemudian disamakan oleh orang dengan orang yang naudzubillah min dzalik diuji dengan penyakit gila. Gila, tidak pernah mandi, rambutnya acak-acakan, sampai rambutnya kempel dengan debu, dengan kotoran. Apa mungkin orang yang sehat walafiat jasmani rohani dia mau disamakan dengan orang gila? Sama-sama manusianya ini Pak. Mungkin mau? Tidak ada yang mau. Saya aja kuliah mas, saya kuliah di Universitas Brawijaya, saya lulusan misalnya Universitas Erlangga, saya lulusan UI, UGM. Dia tidak mau, dia kan gila. Dia pun sekolahnya yang kelas 3 nggak tamat. Itu teman saya dulu sekolah kelas 3 SD tidak tamat misalnya. Bagaimana seorang muslim dia memiliki akidah menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak ada para jemaah. Tapi sekali lagi Ahlussunnah dituduh katanya kita ini yang mengikuti akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, katanya mujassimah, yaitu kita menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tidak ada orang waras menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak ada. Tidak ada para jemaah. Makhluk ini penuh dengan kekurangan. Iya para jemaah. Coba kalau kita tidak mandi sehari, bagaimana Pak? Bau kita bagaimana? Kalau kita tidak makan bagaimana? Kalau kita diberi sakit bagaimana? Tidak mungkin kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahum wasatun aidan, dan Ahlussunnah juga pertengahan fi bab takfir, dalam bab at-takfir, wa tabdi', dalam bab membid'ah-bid'ahkan, wa tafsik, dan dalam bab memfasek-fasekkan. Ahlussunnah tidak seperti kelompok Al-Khawarij dan tidak seperti kelompok Ar-Rafidhah yang serampangan di dalam mengkafirkan sesama muslim. Itu bukan Ahlussunnah. Yang lisannya kotor, suka menghukumi sesama muslim dikafirkan, itu bukan Ahlussunnah. Itu adalah kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij lah yang menyebarkan faham-faham sesat, yang mana mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu langsung kafir, naudzubillah. Tidak. Pelaku dosa besar itu masih mukmin. Mukmin tapi yang apa? Fasik. Jadi ada orang beriman itu mukmin yang dia tidak fasik. Fasik itu bagaimana? Bisa jadi dia meninggalkan perintah, kewajiban, dan bisa jadi dia melanggar larangan. Berarti dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu fasik. Namun orang yang fasik itu hanya dihukumi dalam akidah Ahlussunnah naqisul iman, imannya kurang.
Jadi orang, misalnya ada Ahlussunnah saudara kita ya sama muslim, dia mencuri, imannya kurang. Jangan langsung di apa? Kadang-kadang dibakar, hakimi sendiri, tidak boleh. Kalau kita berhasil menangkap pencuri, ya setelah ditangkap langsung dibawa ke yang berwajib, dibawa ke kantor polisi. Biar sana nanti yang mengurus, bukan kita. Tidak boleh dipukuli sampai babak belur, apalagi dibunuh. Saya pernah pada jemaah beberapa tahun yang lalu ngeri sekali di sebuah kota Jawa Timur. Jadi pencuri ditelanjangi, dimasukkan ke got, diangkat lagi, terakhir kepalanya ditimpa dengan batu sampai mati. Naudzubillah. Mencuri sepeda motor tertangkap. Naudzubillah. Tidak boleh demikian. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah itu berhati-hati terhadap satu jiwa, satu nyawa. Mereka tidak berani ya menghilangkan nyawa siapapun. Kemudian Ahlussunnah juga tidak bergampangan di dalam menjatuhkan vonis kafir. Hati-hati. Tidak boleh kita, tidak boleh para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Bahkan saya beritakan ini ya, saya sampaikan ya, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi panjenengan semuanya. Ketika saya tinggal di Makkah Al-Mukarramah, saya ditinggal di kota Al-Mubarros, kerajaan Saudi Arabia. Di dua kota ini bertahun-tahun saya tidak mendapatkan ulama-ulama Saudi itu serampangan mengkafirkan orang. Jadi kalau ada orang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia murtad, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menyebabkan dia bisa menjadi kufur, itu dibawa ke pengadilan, disidang. Jadi bukan ulama kemudian serta-merta mengkafirkan, tidak, disidang itu. Nanti didakwai dulu, dinasihati supaya kembali kepada Islam yang murni, begitu. Kalau tetap tidak mau, maka dijatuhi vonis apa? Nah ini, murtad. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak serampangan berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlussunnah juga tidak bermudah-mudahan dalam menyatakan ini sebagai ahlul bid'ah. Tidak boleh berjamaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara menghukumi seseorang ini ahlul bid'ah dengan ini terjatuh dalam sebagian perkara bid'ah. Beda tidak? Beda. Si fulan berbuat bid'ah berbeda dengan si fulan ahlul bid'ah. Berat ini para jemaah. Yang satu ini konsekuensinya berat. Yang satu, oh si fulan berbuat bid'ah, mari kita nasihati, mudah-mudahan dia kembali kepada sunnah. Tapi kalau yang sudah ini sudah, naudzubillah, akhirnya saling caci mencaci sama muslim. Dan ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Ini jauh dari al-wasatiyah wal i'tidal. Ini jauh dari sikap pertengahan dan adil dalam menilai orang. Wa tafsik, menyatakan sebagai seorang yang fasik. Wa fil qadari, demikian juga Ahlussunnah dalam masalah takdir itu pertengahan juga. Wasatun bainal qadariyati wal jabriyati. Saya ulangi ya. Ahlussunnah dalam masalah takdir bersikap pertengahan antara kelompok sesat al-qadariyah. Apa qadariyah? Yaitu kelompok sesat yang menolak bahwa manusia itu sudah ditentukan takdirnya. Allah mengetahui takdirnya manusia, Allah menuliskan takdir tersebut, Allah menghendakinya, dan Allah menciptakannya. 4 unsur yang harus diimani dalam masalah takdir. Tapi kelompok Al-Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu katanya menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi tidak meyakini Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Jadi mereka menolak Allah yang Maha Mencipta. Mereka mengatakan manusia itu mencuri, ya dia sendiri yang menciptakan dirinya mencuri, tidak ada kaitannya dengan takdirnya Allah. Allah tidak mentakdirkan dia mencuri. Ini sebenarnya orang tidak paham atau orang salah paham dengan al-iradah. Pernah dengar al-iradah? Ada 2. Siapa bisa jawab? Harusnya Bapak takmir di sini ada hadiah loh, buku atau apa jajan, apa amplop penuh hadiah. Jadi kalau saya ada pertanyaan harus Bapak-bapak bisa jawab, saya kasih ini. Saya lupa, biasanya saya di tas saya ada hadiah biasanya. Mohon maaf ya. Apa saya cari dulu? Tak kasih hadiah kalau ada. Kadang-kadang saya bawa, kadang-kadang ya. Tapi namanya kadang-kadang ya kadang-kadang lupa. Ya. Oh ada insya Allah. Ya. Kalau bisa jawab hebat panjenengan. Wah, lumayan. Tapi sudah pernah saya pakai ini, masih lumayan sih parfum ini. Parfum Arab ini.
Nggak ada di sini mafhum Arab. Ya, Masya Allah, hadiah. Dalam masalah iradah ada dua. Sebutkan dua iradah yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dapat hadiah parfum, monggo. Masya Allah, nih silakan. Ikhlas saya sudah. Ikhlas, parfum Arab, Masya Allah ya. Buat ke masjid Jumatan, buat ketemu istri. Itu awet, parfum Arab awet. Tapi itu tadi yang lembut, ada yang agak baunya agak menyengat. Biasanya orang Indonesia nggak senang menyengat. Orang Arab itu pada jamaah ya, itu bajunya 2 hari itu kadang-kadang sudah dicuci masih bau parfum. Gak tahu kalau ngasih parfum mungkin banyak. Bahkan saya sering salaman sama Syekh itu, sudah berapa jam itu tangan saya masih wangi itu. Jadi kesetrum tangannya Syekh itu wangi loh. Berarti apa tangannya kayak parfum kabeh ngono piye ya. Subhanallah. Lah nek awake dhewe wis ora tau wadus, gak tau parfuman. Itulah kita. Baik. Iradah menurut Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah itu dibagi dua. Ada iradah namanya al-kauniyah, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Panjenengan faham ini lepas dari keyakinan yang menyimpang. Panjenengan akan lurus di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iradah al-kauniyah itu apa? Kehendak Allah terkait dengan apa yang terjadi di kaun. Kaun itu alam semesta ini. Contoh ya, ada yang dikehendaki baik, ada yang dikehendaki tidak baik. Ada yang dikehendaki mati tua, ada yang dikehendaki meninggalmu muda. Ada yang dikehendaki selama hidupnya sehat terus, ada yang dikehendaki selama hidupnya sakit-sakitan terus. Ada yang dikehendaki kaya, ada yang dikehendaki apa? Miskin. Ada yang dikehendaki tampan, ada yang tidak tampan. Saya tidak mengatakan jelek ya, enggak ada makhluk Allah jelek, tidak tampan. Ada yang dikehendaki cantik dan ayu, ada yang dikehendaki tidak cantik, tidak ayu. Ada yang dikehendaki punya jabatan, ada yang dikehendaki tidak punya jabatan. Ini namanya iradah apa? Kauniyah di alam ini. Semua dikehendaki oleh Allah. Termasuk orang mencuri itu kalau tidak dikehendaki Allah tidak bisa mencuri dia. Kalau Allah misalnya menghendaki pemilik rumahnya sakit batuk semuanya satu rumah, malam tidak bisa tidur, pencuri gak jadi masuk. Lah kok watuk-watuk iki wonge. Weh bahaya. Aku konangan kok. Sudah watuk-watuk wonge marang ngono apa ini apa Pak polisi keliling di kampung itu pakai mobil polisi. Waduh, anak patroli pisan. Akhirnya gagal karena tidak dikehendaki oleh Allah. Ini iradah namanya apa? Kauniyah. Paham ini bagus. Yang kedua, iradah syar'iyyah. Secara syarak, secara agama Allah tidak menghendaki orang itu tidak sholat. Tapi secara kaun di alam ini terjadi orang yang tidak sholat atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Tapi Allah secara kauniyah tidak cinta, tidak suka, benci dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, benci dengan orang-orang yang berzina. Tadi khutbah saya tentang perzinahan. Benci dengan orang-orang yang melakukan praktek-praktek riba. Allah benci. Secara apa syariah? Tidak ada ayat Al-Quran yang mengajak kita berzina, tidak ada. Yang mengajak kita melakukan praktek-praktek riba, tidak ada. Yang mengajak kita untuk mencuri, membunuh, merampok, tidak ada. Berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, tidak ada. Menyuruh kita berakhlak yang buruk kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, tidak ada para jemaah. Maka terbantahlah kelompok apa? Al-Qadariyah ini. Qadariyah ini pengingkar takdir ini. Tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Qadariyah salah paham, mis apa? Communication. Mis apa? Komunikasi. Mispaham pokoknya. Salah paham dengan apa? Masalah iradah. Bahaya salah paham. Makanya kalau ngaji tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh ngantuk, Pak. Kalau ngantuk mbek ngomong dhewe, kok gak paham. Akhirnya seperti Qadariyah. Nah, kemudian Ahlussunnah ini pertengahan antara Qadariyah dan Al-Jabriyah. Tolong cara bacanya jangan salah ya. Bukan Al-Jabariyah tapi Al-Jabriyah. Ini apa Pak Andi ini? Hah? Sudah isya tuh? Cepet men. Ya Allah. Baru belum bahas kitabnya loh saya. Iya, cepet men rek. Ini mesti ada ini konslet jamnya. Cepet. Perasaan baru ngomong loh saya ya. Baru ini alhamdulillah gitu. Ya Allah, ya udah adzan dulu. Sudah takdirnya Allah adzan ya. Saya Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi Ahlussunnah dalam masalah at-takdir, al-qadar itu pertengahan antara wasatun bainal qadariyati wal jabriyah. Apa jabriyah? Jabriyah adalah kelompok yang tersesat dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir, sampai mereka mengingkari bahwa manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala pilihan, keinginan, dan kemampuan. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya al-insanu majbur, kata mereka. Maka dikatakan al-jabriyah. Manusia itu semuanya perbuatannya dipaksa oleh Allah. Seorang yang ngaji dipaksa untuk ngaji, seorang yang sholat dipaksa untuk sholat, seorang yang berhaji dipaksa berhaji, seorang mencuri dipaksa mencuri, seorang berzina dipaksa berzina. Ini tidak benar. Akidah al-jabriyah ini. Sebenarnya ya, akidah-akidah ini semuanya ya, akidah-akidah ini semuanya ini bisa kita jawab apabila kita mengetahui dan memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik. Coba berjamaah ya. Kalau ada seorang itu dia memiliki keyakinan al-jabriyah, saya beri contoh ya, keyakinannya al-jabriyah. Terus dia punya toko. Enak kita belanja ke sana saja. Mau ambil barang yang banyak. Terus nanti mau go barangnya putirin, kalau tinggalan nggih, cawekelan ngene. Ya Mas, tak kayak duit 50.000 nilai barangnya 500.000. Mas, kurang ya Mas. Barang gue 500.000 bukan 50 lho. Iki ditakdirnya Allah ya. Sampeyan kudu gelem. Jadi iki ditakdirnya Allah. Sampeyan kudu gelem. Kira-kira mau tidak? Pasti kita dikeplaki sama orang demikian ini. Karena memang orang seperti ini apa? Ahmak. Tahu ahmak? Nanti tanya yang ngerti bahasa Arab. Ahmak. Jadi hamqa orang seperti ini. Kenapa hamqa? Ngomongnya katanya dia manusia itu dipaksa Allah, dalam prakteknya tidak mau dia dikatakan dipaksa oleh
Allah, namanya hamqa. Contoh lagi, kalau dia misalnya seorang pekerja, suruh kerja di rumah kita, misalnya dia tukang bersih-bersih rumah, akidahnya Jabriyah, Mas kerja dengan aku, yo silakan bekerja. Terus hari Sabtu biasanya kan bayaran ya, katakan jazakumullahu khairan maturun nggih, maturun pun jenengan tang wangsul mriku dinteni bojone jenengan. Kira-kira ngamuk apa ngamuk? Lah ngamuk lho, kan wis ditakdirnya Allah, sampean ora tak bayar, mek tak apa? Aku mek matur sampean, ngucap karo sampean jazakumullahu khairan, iku bayarane. Sampean kudu trimo kalau takdiri Allah Subhanahu wa taala. Ora ngono lho ya. Berarti dia ya, ini menunjukkan dia akidahnya Ahlus Sunnah. Jadi sebenarnya manusia itu fitrahnya akidahnya Ahlus Sunnah. Tapi karena ngajinya keliru, nah ini salah cari ilmu, akhirnya berakidah Jabriyah atau Qadariyah. Karena salah cari ilmu, bahaya ini para jemaah. Baik, mari kita baca sedikit kitabnya. Qala Syekh, berkata Syekh atau Ma'ali Syekh, nama lengkap beliau adalah Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau dulu adalah Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia. Sekarang Menteri Agamanya ganti, yaitu Syekh Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Dr. Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, katanya ini Menteri Agama yang good looking ya. Saya rasa Menteri Agama di setiap negeri ya good looking. Good looking gak payu rabi gitu. Gak boleh kita banding-bandingkan orang, tidak boleh. Karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang-kadang ada orang itu tampan bercoba, tapi wanita cantik tidak mau dengan dia. Malah wanita yang cantik itu malah memilih pemuda yang biasa-biasa, ya kan? Berarti yang good looking yang mana itu? Yang tampan atau yang biasa-biasa? Nah, biasa-biasa. Makanya ini kabar gembira bagi sampean. Segung payu-payu. Insya Allah payu wis golek. Lho bener. Lho panjenengan sering kan ada ibu-ibu bapak-bapak itu, kok bapaknya mengenaskan ngono ya? Sing wedok ayu. Moblong kayak ngono Pak. Ya Allah, wis umur 50 ya ayu lho bapak kok mengenaskan. Iya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia. Pilihan itu bukan karena cantik atau tampannya para jemaah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Syekh Saleh Al-Syekh berkata, simatul manhajil wasat, karakteristik ciri-ciri yang menonjol dari metode beragama yang pertengahan. Jadi kita Ahlus Sunnah, alhamdulillah kita ikut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu pertengahan, Pak. Maka pelajari akidah Ahlus Sunnah, pelajari manhajnya, cara beragamanya, metode beragamanya, pelajari ibadahnya Ahlus Sunnah bagaimana, pelajari akhlaknya Ahlus Sunnah bagaimana, budi pekertinya Ahlus Sunnah bagaimana, pelajari sulukiat apa? Perilakunya Ahlus Sunnah bagaimana. Pertengahan Ahlus Sunnah itu, pertengahan. Baik, Ahlus Sunnah ya para jamaah rahmatullah taala, ketika menghadapi kehidupan dunia ini, dia menghadapi dengan keimanannya. Jadi dia menghadapi kehidupan dunia ini dengan keimanan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan keimanannya kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, yang paling penting takdir. Panjenengan kalau iman dengan takdir luar biasa, nikmat. Nanti bapak-bapak misalnya ibu-ibu ada di rumah, istrinya di rumah, panjenengan pulang dari sore tadi belum makan hanya sarapan pagi, kemudian berangkat kerja, pulang kerja langsung mampir ke Imam Syafi'i ngaji, pulang nasinya habis. Kalau Ahlus Sunnah yang mengerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman kepada takdir, itu tidak perlu kita emosi, muring-muring. Itu apa kita bicarakan, kita sampaikan itu mudah, Pak. Tapi prakteknya aku dewi kalau mulai gak ada segono, ya meh podo sampean. Ya, cuman kalau ustadz atau kiai bar muring-muring istighfar, sama dia misuh-misuh ya. Sampai nih muring-muring misuh. Pemane wong loran gini, misuh fasih. Ya toh, lagi dolan ini rada halus-halus. Ya. Ya ora ngelokne wong loran, tapi wong loran nyatane ngono kok. Wong ora nyapo-nyapo misuh, ngomong biasa misuh ya. Gitu. Tapi kalau kiai sama ustadz istighfar,
Habis marah dengan istrinya istighfar, langsung nyetater sepeda motornya, golek sego goreng, golek pecel kalau Kediri begitu. Terus menyesal, ya Allah, nyapa aku mau nesu takdiri Allah, aku mulai-mulai ra ono sego ra ono lawuh, wis tak golek nih. Akhirnya makan berdua dengan istri, nasi pecel, nasi goreng, ya, masya Allah, capce dan seterusnya. Wah enak, halus sudah begitu. Ini nanti bapak-bapak yang istrinya tidak ikut ngaji sama telepon di sini. Praktek ya. Assalamualaikum dek, ono sego gak? Gak aku praktek ilmu nih Ustaz disuruh nih. Kau ono mas, ya wes. Sentara nang omah ya, cuma am dhisik ora ono gitu. Karena nang omah langsung mampir nasi goreng, nasi pecel. Begitu, Pak. Halus sunah ngamukan lho. Capopo ini halus sunah. Halus sunah sing sabar begitu lah. Ya, sabar dengan istri dan seterusnya. Thayyib. Beliau mengatakan al-wasatiyatu wal i'tidal, sikap pertengahan dan adil. Lahasimatun, kedua sikap ini memiliki karakteristik, ciri-ciri yang menonjol, memiliki tanda-tanda. Simat itu artinya begitu. Kalau bahasa kerennya sekarang karakteristik. Bahasa agak di bawah ciri-ciri yang menonjol. Bahasa yang paling bawah adalah apa? Tanda-tanda. Wa hadis simatu. Adapun tanda-tanda tersebut, ciri-ciri yang menonjol tersebut, karakteristik tersebut, dzakarathan nususu, telah disebutkan oleh nas-nas. Jadi kalau kita ingin tahu apa ciri yang menonjol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, baca Al-Quran dan Sunnah. Disitulah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya ada di situ. Hanya saja dalam tataran praktek, terkadang pengikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah belum bisa mempraktekkan. Ya kadang ustadznya, kadang kiainya, kadang dai-nya, kadang tokoh agamanya, kadang jamaahnya, itu kadang-kadang belum bisa mempraktekkan. Tapi kalau sebagai ajaran ya, Ahlus Sunnah itu ajarannya semuanya indah, karena dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa wujidat, dan ciri-ciri tersebut, karakteristik tersebut bisa didapatkan atau ditemukan fi sulukis sahabati, dalam perilakunya para sahabat radhiyallahu anhum. Panjenengan kalau baca sejarah hidupnya para sahabat, masya Allah, rasa-rasanya kok belum ada ya di zaman ini orang yang memiliki perilaku seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada tidak jamaah yang seperti Abu Musa al-Asy'ari ketika menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya, itu sampai rela di depan rumahnya kena debu, kena angin, kena dingin, nunggu sampai Abdullah bin Mas'ud keluar untuk sholat fajar. Kalau jamaah sekarang bagaimana? Bagaimana? Kalau ingin ketemu ustadznya, di tauwil funi, di WA nih, di kau wetok pintu nih, ngwetok kayak gedor-gedor, banter, keras sekali. Itulah Ahlus Sunnah sekarang. Kalau Ahlus Sunnah di zaman para sahabat, masya Allah, dipraktekkan, ditunggu gurunya dengan sabar, ya, di depan rumah, ya, sampai bertumbuh dengan gurunya, ditanya dengan lembut dan sopan gurunya, masya Allah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman dahulu para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Zaid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah menuntun memegang tali kendali kendaraannya Zaid bin Thabit. Jadi Zaid dipersilahkan duduk di atas kendaraannya Abdullah bin Abbas yang keturunan Quraisy, yang nasabnya betul-betul tinggi dan luhur, yang mana beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasulullah, putra paman Nabi, rela di bawah berjalan kaki menuntun kendaraannya siapa? Zaid bin Thabit. Ketika ditanya, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan ini? Jadi Abdullah bin Abbas orang yang mulia ini, kedudukannya tinggi, bangsawan. Kalau kita bangsawan sekarang ini, Quraisy itu kan bangsawan. Kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Jawabannya singkat, aku ingin memuliakan ahli ilmu. Masya Allah, aku ingin memuliakan apa?
ahli ilmu. Subhanallah. Ini mari kita tiru para jemaah. Akidah Ahlussunnah, ibadahnya Ahlussunnah, akhlaknya Ahlussunnah, suluknya, perilakunya Ahlussunnah, adab-adabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian wasuluki a'immatil Islam, dan hal tersebut, sikap pertengahan dan adil itu bisa didapatkan, ditemui dalam perilaku imam-imam kaum muslimin, imam-imam Islam. Antum kalau membaca sejarahnya Imam Abu Hanifah, Masya Allah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Masya Allah. Imam Syafi'i itu luar biasa, dermawan Pak. Imam Syafi'i, kita sering mengatakan kita ini pengikutnya Imam Syafi'i, kita mengikuti mazhab Syafi'i, tapi kita bakhil. Imam Syafi'i itu orangnya dermawan sekali. Pernah hartanya itu berupa unta, perhiasan, diberikan cuma-cuma kepada orang, Masya Allah. Ini kalau kita lihat perilaku mereka, kita jauh dari ulama-ulama kaum muslimin, dari ulama-ulama kaum muslimin. Maka ini teladan sebenarnya buat saya, seperti saya misalnya, guru pesantren, pimpinan pesantren, ini teladan. Ayo Muhammad Yusran Mustafa dan ustadz-ustadz yang lain, sampean ikon nih ngetokno santri gara-gara ini santri iso bayar apa sampean didik sing apik. Dulu para ulama itu Masya Allah. Loh, saya tuh ngalami Pak. Dari 2008 saya ini diopeni sama ulama-ulama di Saudi Arabia. Dan guru saya bukan orang Saudi saja, ada orang Afghanistan, ada orang Ethiopia, Al-Ethiopi, dari dokter dari Afghanistan. Saya masih ingat namanya, Dr. Muhammad, baik sekali. Kemudian Dr. Abdul Jalil sama Dr. Muhammad dari Ethiopia. Saya punya guru gede besar tinggi, besarnya saya kalah, besar tingginya kalah, dari Suriah, ganteng putih, nggak ada apa-apa putihnya itu. Orang Suriah kan putih-putih, ganteng-ganteng, besar. Namanya Syekh Abdul Muhaimin, Dr. Abdul Muhaimin, ahli tafsir, ahli qiraat. Saya pernah belajar qiraat asyarah dengan beliau. Ini Masya Allah baik-baik ulama-ulama kita ini. Subhanallah, baik-baik ulama-ulama kita. Bahkan kita ini malu pada jemaah, belum pernah saya mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Belum pernah. Jadi saya itu sering didatangi syekh-syekh itu. Memang di sana kalau manggil tidak ada ustadz ya. Ustadz itu profesor di sana, dipanggil syekh. Kalau di sini ustadz ya. Kalau di sana syekh. Syekh Muhammad Yusran, maksudnya Ustadz Muhammad Yusran katanya. Tolong ditulis kebutuhan antum dengan istri di kertas, nanti saya belanjakan. Dibelanjakan duit kono, duitnya sana, bukan saya titip belanja, tidak. Tahu saya tidak punya mobil di Saudi Arabia itu, betul-betul dibelanjakan Pak. Saya tidak nulis. Ya isin ya, kita ya agak jaga nula ya, jaga gengsi gitu. Mosok saya kon belanja nih, lo ya pantas belas ini. Lek awake dhewe sing belanja nih, saya nukok-nukok ini kan pantas nggih. Lo mosok saya kon belanja nih, nggak saya tulis Pak. Bener ini nggak saya tulis. Ternyata jam 3 malam saya diketuk. Assalamualaikum, saya Muhammad Yusran. Itlaq katanya. Itlaq itu ukhruj, keluar katanya. Di sana itu pintunya orang Arab. Saya ikut rumahnya orang Arab ya, karena nyewa rumahnya orang Arab. Itu ada pintu gerbang dari besi, kemudian ada pintu kayu. Pintu besi ini dodok-dodok itu keras sampai depan, apa namanya, dalam kurungu. Itu. Saya keluar. Entahdir, lahdah, suwe. Sebentar saya bilang gitu. Saya keluar, ya Syekh. Saya rangkul dulu. Ya, kalau di sana misalnya cipika-cipiki, rangkul, Assalamualaikum, saya gitu. Ada apa Syekh? Sebentar. Buka mobil, seret. 2 kresek besar merah itu dikeluarkan dari mobil, wabut itu. Mbuh isinya 20 kilo bro. Bawa masuk ke atas. Langsung anak-anak tak panggil, bawa masuk ke atas. 2 kresek. Setelah itu beliau pamit. Saya kira sudah masih 2 kresek. 2 kresek ini saya yakin saya pernah belanja seperti itu. Itu nilainya di atas 500 real, di atas 2 juta belanja segitu. Wong apa kaleng susu aja 10 kilo, 5 kilo, kalengnya 5 kilo. Susu yang 5 kilo itu. Kita kan jarang belanja susu 5 kilo. Susu anak-anak itu lah. Susu bubuk 5 kilo, Pak. Itu 2 setiap kresek ada. Setelah itu sebelum pulang salaman, mak, kok
kok apa namanya, kok wandel gitu, derawedek saya tuh, ya Allah, piro ini. Saya pegang, langsung saya jasa Al-Quran saya, Masya Allah. Ya bahasa basi ngerepotkan antum gitu. Kalau bahasa kita Jawa ngerepotkan antum. Sudah kalau sana mau pulang, itu jam 3 malam setelah sholat tahajud kurang lebih. Langsung beliau pulang pakai mobilnya, weng. Anak bangunkan istri, mi sama ngitung seratusan jumlahnya 20.000 real, 8 juta sekali sedekah. Di sini ustaz-ustaz di Indonesia alhamdulillah disedekahi oleh jamaahnya. Kalau di Saudi ulama yang bersedekah, saya itu kitab-kitab ajaran silahkan main ke rumah saya. Kebanyakan kitab saya dibelikan oleh syekh saya. Jadi setiap ngaji itu dibagi saya kitab oleh syekhnya. Kaya-kaya orang Saudi, masya Allah. Dan loman-loman, dermawan-dermawan. Itulah berjamaah yang harusnya kita tiru ya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita tiru ya, awake dhewe gak bagil-bagil banget lah. Setiap ada kotak kemarang itu dilihat dompetnya. Wes yang paling cilik sampai nyemplung nih, belajar sodako. Ya, dilihat 1.000 eman rek, iki kerja 2 dino, 50.000 eman kerja sedina, 20.000 cek eman kena gitu ku bakso 2 mangkok. Wes sing 5.000 plung besok meningkat para teman. Jangan sampai kita pulang dari pengajian ini belum menyemplungi apa, memasukkan uang ke kemarang. Paling kalau belum bawa duit berarti nanti berazam pengajian depan bawa uang. Belajar sodakoh, belajar untuk menjadi Ahlussunnah yang sebenarnya, meneladani ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita belum cerita ulama-ulama dahulu loh, ulama sekarang aja kita sudah kalah. Bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana kedermawanan mereka, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, amma simatuha, adapun karakteristik darinya adalah fal wasatiyatu wal i'tidal, maka sikap pertengahan dan adil, hiya simatus syariati, itulah ciri yang menonjol dari syariat agama kita. Jadi syariat agama kita ini ciri yang paling menonjol, syariatnya itu pertengahan, tidak berat dan tidak terlalu enteng, pertengahan. Syariatnya seperti itu. Binasil Quran, berdasarkan nasnya Al-Quran. Fahadi syariatu, maka syariat ini muttasimatun, memiliki ciri bi annaha syariatus samahati, bahwasanya syariat agama Islam berdasarkan nas Al-Quran, sesungguhnya ia adalah syariat yang penuh dengan sikap toleransi, syariat yang penuh dengan sikap toleransi, waraf'il haraj, dan juga menghilangkan segala yang berat, segala yang memberatkan, atau segala yang membuat sempit. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Jalla yang maha besar wa ala dan maha tinggi berfirman dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22 ayat yang ke-78, al-ayatu ats-tsaminatu was-sab'un. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, wa ma ja'ala, dan tidaklah Allah menjadikan 'alaikum atas kalian wahai umat Islam, wahai hamba-hamba Allah, fid dini dalam urusan agama ini min haraj, sesuatu yang memberatkan dan menyempitkan. Tidak ada sama sekali. Ajaran Islam tidak ada yang berat pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Sekarang misalnya ada orang mengatakan, Ustaz, buktinya menyembelih kurban itu berat. Saya sampai sekarang sejak menikah belum bisa menyembelih kurban. Itu bukan berat, kita belum mampu. Kalau berat tidak ada yang mampu mengerjakan. Kalau masih ada yang mampu berarti tidak berat. Cuman kita yang belum diberi kemampuan. Sekarang saya tanya, ketika kita belum mampu, oleh Allah ditekan untuk wajib berkorban atau tidak? Tidak. Ditunggu sampai kita memiliki kemampuan. Zakat misalnya, bapak-bapak siapa yang tidak punya uang ya? Jangan bohong dengan saya, nanti kualat ya. Semua punya uang kan? Tapi ada uangnya yang sudah sampai nisab, nilainya di atas 85 juta tabungannya di rekening, bahkan ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliar, bahkan ada yang triliun ya. Namun ada orang yang uangnya di rekening hanya ratusan ribu, seperti rekening kita itu ya, ratusan ribu di rekening, kadang-kadang habis, tersisa 50.000, yang penting tidak mati rekeningnya kan gitu. Iya. Ya. Tidak ditutup rekeningnya, ya. Taib. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan zakat bagi mereka yang mampu, yang uangnya sudah 1 nisab,
sudah senilai 85 gram emas, kurang lebih 85 juta, dan sudah 1 haul, sudah disimpan selama setahun, sudah tersimpan selama setahun. Kalau belum setahun dia mau keluarkan boleh, tapi belum wajib. Belum wajib. Kalau nantinya setelah ditunggu setahun ternyata berkurang jadi 50 juta karena untuk biaya ini dan itu, dia menjadi tidak wajib lagi. Subhanallah. Tapi tidak boleh begini, sebelum setahun tuku motor, tuku ini, gak boleh. Allah Maha tahu, itu khilah namanya. Itu namanya ngakali syariat, tidak boleh. Ada orang begitu. Wis arepe zakat tuh mesti tokokne opo ngono. Itu tidak boleh. Tapi kalau betul-betul berkurang untuk kebutuhan yang mendesak, sekolahnya anaknya, istrinya sakit, dia sakit, rumahnya tiba-tiba gentengnya jatuh, dia harus renovasi rumah, maka seperti itu tidak berdosa, dan itu bukan khilah, bukan mengakali syariat agama. Wa qalat aidon, dan Allah juga berfirman, satu ayat kita tutup ya. Dan Allah juga berfirman, ma yuridullahu, Allah tidaklah pernah menghendaki, liyaj'ala 'alaikum min haraj, untuk Allah jadikan atas kalian sesuatu yang berat, yang membebani dan membuat sempit. Tidak ada para jamaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ulama mentafsirkan, ini saya tutup dengan tafsir para ulama. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yurid, Allah tidak pernah menginginkan, tidak pernah menghendaki, an yaj'ala alaina, untuk menjadikan atas kita umat Islam ini, bima farada alaina, dengan apapun yang Allah wajibkan atas kita, minal wudu, baik berupa wudu, wal ghusli, berupa mandi, wa tayammum, berupa tayamum, syai'an, sesuatu, yadhiku alaina, yang memberatkan kita atau membuat sempit atas kita, yang menyulitkan kita. Tidak ada. Coba para jemaah wudu ya, kalau kita tidak mendapatkan air, apakah kita tetap dipaksa untuk berwudu? Tidak. Kita disuruh menggantinya dengan tayamum. Kalau kita ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya karena kita sakit, kita boleh bertayamum, bukan tidak sholat, boleh bertayamum. Dan sebagai pengganti wudhunya adalah apa? Tayamum. Ini beberapa hari ini di daerah Kediri ke selatan, banyak anak-anak, terutama anak SD, SMP, SMA itu kena cacar air ya. Di sini juga sama? Atau belum merembet ke sini? Ada ya? Itu ada beberapa pesantren kena cacar air. Itu cacar air itu panas, badannya panas, lemes begitu ya. Terus sebagian tanya kepada saya, bagaimana cara sholatnya Ustaz? Jangan wudhu, karena kena wudhu katanya bisa tambah bambrak ya. Cukup tayamum, kerjakan sholat. Pipis hanya diguyur yang najisnya, habis itu andukan, setelah itu dia tidak usah mandi. Jadi ada sampai 2 pekan tidak mandi anak-anak pondok itu, 2 pekan tidak mandi. Alhamdulillah di dalam Islam ada syariat apa? Tayamum. Tidak mampu berwudhu, tayamum. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bapak-bapak misalnya, atau ibu-ibu ya, punya junub, semalam berhubungan suami istri, kemudian mau sholat subuh badannya meriang semuanya, mau mandi tidak berani, dan sudah mulai keringat dingin. Kalau mandi malah bahaya, maka dia boleh ketika mau sholat subuh apa? Tayamum. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat menyangka kalau tayamum itu tayamum yang hanya menepukkan begini. Saya ajari tayamum ya, tepuk sekali, ini sunahnya sebenarnya, hadisnya begitu, tepuk sekali, kemudian boleh ditiup, boleh tidak. Setelah tiup, maka usapkan wajah. Jadi setelah ditepukkan sekali ke tembok, ke tanah yang berdebu, yang jelas yang ada debu-debunya. Setelah tepukkan, tiup dua telapak tangan kita itu, kemudian usapkan kedua telapak tangan kita itu ke wajah kita sekali begini. Ya, rata. Setelah itu kemudian baru yang kanan. Jadi telapak kiri untuk mengusap yang kanan. Dari pergelangan aja, bukan dari siku, pergelangan. Kemudian dari pergelangan, selesai. Kemudian niat untuk sholat. Dan tayamum itu sebagai pengganti wudhu dan apa? Sholat. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang ketika junub ya, karena tidak mendapatkan air, maka berguling-guling di tanah, menyangka kalau tayamum tadi yang seperti itu untuk pengganti wudhu, kalau pengganti mandi harus apa? Guling-guling, karena mandi kan seluruh tubuh. Akhirnya dia guling-guling ke tanah. Ditanyakan kepada Nabi, cukup tayamumnya sama.
Tayamum itu untuk apa? Untuk mandi dan wudu. Tapi nanti kalau sudah sembuh penyakitnya, wajib dia mandi untuk sholatnya. Kalau dia misalnya menemukan air, maka wajib dia wudu atau mandi. Jelas ini para jemaah. Mudah enggak? Mudah tidak Islam? Sangat mudah sekali. Ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang berat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum berkewajiban untuk berzakat. Silakan bersedekah semampunya, berinfak semampunya. Bagi kita yang belum mampu berhaji dan berumroh, apa penggantinya kira-kira? Kalau belum mampu haji, umroh, penggantinya apa? Sholat isyraq. Sholat isyraq. Jadi panjenengan sholat subuh berjamaah di masjid, tunggu sampai syuruk. Syuruk itu sekarang sekitar 05.32 atau 3 berapa di sini ya? 30. Tambahkan 15 menit atau 20 menit. 20 menit aja enak ngitungnya. Jadi 05.30 tambah 20 menit berarti 05.50, silakan sholat 2 rakaat isyraq. Pahalanya seperti umroh dan haji yang sempurna. Masya Allah. Dapat pahala haji dan umroh. Tapi zaman belum haji. Belum. Nanti kalau punya uang pergi haji. Tapi setidaknya kita mendapatkan apa? Pahala apa? Haji dan umroh. Jadi Islam mudah sekali. Ya, mudah sekali berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beberapa orang sahabat yang disebutkan dalam riwayat mereka adalah fuqaraul muhajirin. Orang-orang fakirnya dari sahabat muhajirin itu yang asalnya dari Makkah yang hijrah ke Madinah. Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya yang berharta itu membawa pergi pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat kami sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Orang-orang miskin berpuasa. Namun mereka menginfakkan sebagian dari kelebihan harta mereka yang kami tidak bisa melakukannya. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi memberi contoh, di setiap tasbih ada sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa infak, gantinya apa Pak? Membaca subhanallah, alhamdulillah. Tapi jangan orang yang duitnya banyak, dia gagal infak mau baca subhanallah jadi nusa sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, gagal infak. Ini keliru. Keliru ini. Bagi yang tidak bisa infak, gantilah dengan membaca bacaan-bacaan tadi, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi misalnya ada ustaz-ustaz itu duitnya nggak banyak, jangan dihina. Ustaz ini nggak pernah masukkan uang ke kemarang, jangan. Beliau ngajar agama, menjelaskan yang hak, yang batil. Ini juga apa? Bersedekah kepada kita. Setelah bersedekah ilmu kepada kita. Maka inilah Islam berjamaah. Masya Allah, tidak ada yang sulit. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Makaten ingkang saged kula aturake dumateng para jamaah sedaya, bapak lan ibu kaum muslimin dan muslimat, mugi-mugi ilmu ingkang sampun sareng-sareng kula panjenengan sinaoni pelajari menika dados ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lan kula nyuwun ngapunten menawi wonten klenta-klentu kula anggen kula matur dumateng para jamaah, mugi-mugi sedaya kesalahan panjenengan, kesalahan kula dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Nasrum minallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bisa sebut semua ini biar enggak protes ini. Kalau fastabiqul khairat pemuda Muhammadiyah. Nasrul minallah bapak-bapak Muhammadiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq kiai-kiai Nahdlatul Ulama ya nah. Kalau subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salafi. Sebut kabeh ben nice. Gak apa-apa ya. Akhir yang bagus. Tahu ini doa-doa semuanya lah. Nasrul minallah, pertolongan itu dari Allah. Wallahul muwaffiq, Allah yang memberi, Maha memberi taufik ila aqwamit thoriq, ke jalan yang lurus. Itu doa. Makanya alhamdulillah saya kok tidak mendapatkan ada kiai murtad, karena mesti di akhir ceramahnya wallahul muwaffiq. Loh bener, kau nak kiai murtad iki. Lek dai murtad je ono. Loh bener ini Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, masyaallah. Doanya para kiai. Kita kadang-kadang enggak mengamalkan, oh itu ajaranku ora ya. Itu doa-doa itu di akhir itu. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah.
Ya taufik, hidayah, ridha dan inayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan pertolongan Allah. Itu doa-doa. Kemudian subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.